Oke, baik. Kali ini kita masuk di topik 3. Masih di modul 1 ya, di topik 3. Kita sudah belajar topik 1, topik 2. Sekarang kita akan merancang pembelajaran dan asesmen. Nah, kalau kita amati di sini ya, Bapak Ibu, nih, di capaian pembelajaran. Pada topik 3 ini diharapkan setelah mempelajari topik 3, guru dapat menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen anak usia dini. Nah, ini berarti nanti hasil akhirnya disuruh bikin RPP ini ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana sih selama ini Bapak Ibu membuat rancangan pembelajaran dan asesmennya? Nah, ini. Pada topik ini, Anda akan diajak berkenalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Understanding by Design, UBD, ya. Merancang pembelajaran dan asesmen. Untuk memulai kegiatannya, dijawab dulu. Yang pertama, keragaman apa yang pernah Anda temukan pada peserta didik di kelas, di sekolah ya, dijawab di sini. Yang kedua, mengapa seorang guru itu harus mengetahui latar belakang budaya peserta didiknya itu supaya apa sih gitu ya, dijawab di sini. Oke, pernahkah Anda mendengar tentang UBD? Ini penyebutannya salah apa benar ya? Ini kan bahasa Inggris ya, Understanding by Design, UBD gitu ya. Nggak tahu lah ya. Pokoknya kalau Anda pernah mendengar tentang ini, apa sih gitu ya, sepemahaman Bapak Ibu. Ya, tidak ada benar, tidak ada salah ya. Kemudian selama menjadi guru, bagaimana Anda merancang atau mendesain pembelajaran? Apa yang pertama kali Anda tetapkan sebelum membuat rencana pembelajaran? Apa tujuannya dulu kah? Kegiatannya dulu kah? Atau materi yang lain? Gitu ya. Atau apa deh gitu. Pokoknya ketika Anda mendengar kata mengerjakan RPP atau modul ajar, apa yang pertama kali Anda buat terlebih dahulu? Apanya dulu yang Anda tentukan gitu ya? Itu dijawab. Masuk ke eksplorasi konsep. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan apa tadi yang soal 4 ini, baru kita masuk ke eksplorasi konsep ya. Tips membuat rancangan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah sering membuat rencana pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu isinya adalah menetapkan tujuan, merumuskan materi atau topiknya, sumber belajarnya apa, media, alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini. Nah, cuman begini, ini ada paradigma baru. Ini ya, yang ini. Pelajari konsep understanding by design yang akan diuraikan dalam topik 3 ini. Ada yang baru ya, ada yang baru. Kalau sudah pernah dengar, alhamdulillah. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang di dalamnya itu terdiri dari beragam ya, karena murid kita itu beragam modelnya. Maka untuk RPP kali ini atau modul ajar hendaknya sudah menggambarkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ini nanti Bapak Ibu baca ya. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti Bapak Ibu harus mengajar dengan 15 cara yang berbeda kalau muridnya 15. Enggak begitu gitu ya. Di sini ada penjelasannya. Mari kita lihat ya, kita amati. Nah, ini ada 3. Bapak Ibu akan belajar mengenai 3 komponen pembelajaran diferensiasi ya. Ada 3. Yang pertama adalah konten. Konten itu fokus pada materinya. Materinya beragam. Topiknya satu, tetapi dalam diferensiasi konten ini guru mengubah materi pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswanya masing-masing. Jadi ada yang materinya itu
kalau dibilang level gitu ya, grade-nya itu ada yang grade 1, grade 2, grade 3 gitu, disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing. Topiknya satu, menerangkan misalnya contoh topiknya atau temanya tentang kucing, tapi materi yang akan disampaikan tentang kucingnya itu beda-beda setiap siswanya ya, kontennya berbeda-beda. Nah, ini contohnya memberikan proyek atau tugas tambahan untuk peserta didik yang lebih ya. Kan ada 3 grade nih, grade yang mungkin katakanlah grade 1, grade 2, grade 3. Maka grade yang paling atas hendaknya Bu Guru memberikan materi tambahan. Begitu ya. Itu perbedaan atau diferensiasi di sisi konten, lebih ke materinya. Kemudian diferensiasi proses yang kedua. Diferensiasi proses ini, guru menggunakan strategi pembelajaran yang beragam, ya, agar sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak, gitu ya. Yang pertama tadi perbedaan dari sisi materi, yang kedua perbedaan dari sisi proses, ya, strategi pengajarannya itu bagaimana, begitu ya, strategi pembelajarannya maksudnya. Nah, ini contoh melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi ya pemahaman konsep atau membuat kelompok kecil yang heterogen saat peserta didik melaksanakan pembelajaran. Heterogen itu berarti beragam, ya, kalau homogen satu jenis. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berarti nanti produknya itu macam-macam. Tujuannya sama, temanya sama, tapi produk yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan minat yang diinginkan oleh masing-masing peserta didik. Gitu ya. Nih, ini dalam diferensiasi produk, guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai produk atau karya. Ya, jadi diingat ya, ada 3. Yang pertama, konten yang harus beragam, kemudian strateginya atau proses, yang ketiga adalah hasilnya atau produknya. Itu ya maksudnya ya. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya tentang konsep understanding by design ya.